Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan 5, yaitu tentang string atau tipe data string di dalam Python. Nah, yang pertama ada jenis-jenis string dan yang ada yang disebut dengan escape. Oke, sekarang kita ngebahas dulu yang namanya string. Yang kalau kalian pernah melihat, misalkan ada sebuah variabel di sini, ada contohnya itu variabelnya kan S, ya kan? Nah, S ini akan melakukan apa namanya? Penyimpanan data yang berupa tipe data apa? Ini. Kalau dia ada kalimat halo dunia, berarti kan ini adalah string kan tipe datanya. Maka variabel S ini yang akan mewakilkan inputan dari eh, tipe data string. Oke. Nah, jadi si S ini akan bertipe str. Kalau dalam Python str ya, string itu. Oke, kalau misalkan kita ngetikin halo dunia, maka outputnya halo dunia. Seperti itu. Itu ya. Kalau misalkan kalian eh, cum, apa langsung seperti ini, nih, print type S ya, S sama dengan halo dunia. Terus kalau misalkan print type S, maka dia akan menampilkan tipe data dari variabel S. Nah, S adalah string, yaitu str. Jadi, dia akan keluar outputnya yaitu class string. Jadi ada dua sintak ya sebenarnya. Bisa S sama dengan halo dunia, tergantung kalian kalian mau mengeluarkan output seperti apa. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan ada print nih, kayak tadi kan. Print S. Apa sih maksud dengan print S ini? Nih, seperti ini ya. Mengambil karakter pertama dari string X. Jadi, indeks string dimulai dari 0. Nah, kan yang diinput kan halo dunia, ya kan? Maka H ini ingat dimulai dari indeks ke 0. Berarti kan 0, ya kan? Satu, 2, 3. Nah, spasi ini dihitung, guys, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, kemudian ketika dia atau kalian ingin menghasilkan output yaitu di mana indeksnya dimulai atau mengambil indeks yang kelima, maka apakah yang keluar? Nah, kita hitung aja ya. Oke. Misalkan H-nya ke 0. Misalkan kelima apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa yaitu D. Oke? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang ketiga, kalau kalian ingin mengetikkan yaitu print S min 1. Ingat, min 1 itu adalah indeks negatif. Beda sama 1, 2, 3. Tapi kalau min 1 ini kan negatif kan? Berarti min 1 ini mengambil dari posisi paling terakhir. Oke. Kalau min 2, berarti hitungnya dari belakang nih guys. Kan halo dunia nih. Halo dunia. Seperti ini. Nah, sebentar saya hapus dulu. Hitungnya dari belakang. Berarti min 1 adalah A. Min 2 adalah I. Min 3 adalah N. Min 4 adalah U, min 5 adalah D. Kayak gitu ya. Ini hitungnya dari belakang. Oke. Nah, maka kalau misalkan nanti ada sintak seperti ini, print S min 1, maka yang paling belakang ya, nomor 1 adalah min 1 maksudnya. Oke. Seperti itu ya. Kan nggak ada min 0, oke, atau 0 di belakang gitu. Oke ya. Maka hasilnya adalah A. Kemudian, nah, kalau ada sintak print S 0,24, artinya seperti ini. Kalian akan mencetak karakter atau mengambil karakter dari indeks ke 0, jadi ini dari ya, dari indeks ke 0 sebelum 4. Oke.
Oke. Nah, ini disebut dengan slicing. Oke. Jadi ini adalah metode slicing. Oke. Print S04 artinya mengambil karakter dari indeks ke 0 hingga sebelum 4. Kalau tadi kita inputnya halo dunia, maka mulai dari 0 apa? H kan? 0, 1, 2, 3 hingga sebelum 4. Ini kan ada 4 kan jadinya. Benar nggak? 1, 0, 0 itu satu hitungannya ya. Kalau hitungan biasa, 0, 1, 2, 3. Oke, jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah halo. Oke, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini kalau kita ada sintak print s titik double ya. Double ya, titiknya ada double. Oke, min 1. Nah, ini disebut juga dengan proses slicing juga. Artinya, slicing dengan langkah negatif sampai membalik urutan string. Oke, dengan langkah negatif membalik urutan string. Kalau dimulai dari min 1, artinya ambil dari awal ke akhir dengan langkah mundur. Jadi bacanya mundur guys, kayak kita kalau mau pakai kode-kode rahasia kayak gitu ya kan, biar nggak orang-orang bisa nebak gitu kan ngomongnya. Misalkan dosen bisa jadi kita mundurin, dosen jadinya apa? Nestot gitu kan. Nah, kalau halo dunia, maka dunianya ini dibalik guys. Dunia dulu ya. Oke, ini dunia. Oke, halo dunia. Berarti dunianya diambil dari min 1, min 2, min 3, min 4. Bacanya dari awal ke akhir. Berarti apa hasilnya? Ainut. Kayak gitu. Nah, kalau halo, maka hasilnya apa? Min 1, min 2, min 3, min 4. Jadinya apa? Olah. Nah, jadinya outputnya adalah ainut olah kayak gitu. Oke, ya. Oke. Kemudian di sini ada print halo in S. Nah, artinya dia sintak ini akan mengecek apakah substring halo yang kalian input di sini ada di dalam variabel S atau tidak. Nah, nanti operatornya ini akan mengembalikan nilai boolean, yaitu true or false, benar atau salah. Oke, apakah benar kalimat halo ini ada di variabel S? Dari awal kita kan udah nuliskan S sama dengan halo dunia. Apakah halo ada di variabel S? Yes. Jawabannya adalah true. Kalau kalian ketik di sini print apa namanya mata kuliah di dalam variabel S, apakah ada? Tidak ada karena awalnya kalian menulis yaitu halo dunia. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada print variabel S upper. Nah, seperti kita ketahui, upper itu mau di Microsoft Office yang ada Word, Excel, terus ada PowerPoint dan lain sebagainya. Upper itu kan merubah huruf menjadi huruf kapital atau merubah huruf menjadi huruf besar semua. Nah, jadi kalau tadi inputannya halo dunia, maka hurufnya besar semua. Kan kayak gini nih misalkan tulisannya. Seperti biasa ya, hanya H sama D doang yang besar. Seperti itu. Sampai kalau upper semuanya merubah. Begitu juga kalau lower nih. Kalau lower akan merubah ke huruf yang kecil. Jadi H sama D-nya itu kecil semua. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Jadi upper lower kalian udah pada tahu lah ya. Oke. Hmm. Kemudian di sini ada print as replace. Replace itu adalah mengganti. Oke, mereplace. Nah, di mana tadi kan ada halo dunia. Yang diganti bukan halonya, tapi dunia. Nah, diganti dengan apa?
Python. Oke, maka hasilnya adalah Halo Python. Tapi kalau kalian mau ganti halonya dunianya tidak, maka jadinya apa? Ha, misalkan halonya kita ganti dengan eh, belajar dunia. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Oke, teman-teman ya. Oke, ya. Kemudian di sini ada split. Nah, yang namanya split pasti kita tahu, kita pecah. Oke, kita pisahkan semuanya. Oke. Contoh seperti ini. Print as split. Tapi jangan lupa ada tanda kayak bentuknya buka tutup kurung ya. Oke. Nah, kemudian misalkan memecah kalimat halo dunia. Berarti kan ada dua kalimat kan? Halo dan dunia. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian, nah di sini ada perintah join. Yang namanya join kan pasti bahasa Indonesianya adalah menggabungkan atau gabung. Nah, ada tanda apa namanya? Kayak tanda min gitu. Artinya kalian ingin memisahkan dengan tanda strip seperti ini atau tanda min gitu ya di keyboard kalian. Nah, terus kalian mau memisahkan A, B, C ya menjadi satu string. Tapi dipisahkan dengan tanda strip seperti ini. Maka jadi A strip B strip C. Digabungkan maksudnya dari A, B, C jadinya A dipisahinnya pakai ini tanda strip seperti itu. Oke ya, teman-teman. Kemudian di sini yang ke-12 ada print len. Len ini len ya dari kata length. Length itu panjang. Panjang karakternya ada berapa sih? Oke. Jadi karakternya tadi kan halo dunia. Halo dunia. Kita mulai dari H indeks ke 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau secara total adalah 9 kan? 9 huruf ditambah satu spasi. Nih, ketika ada halo dunia di indeks keempat. Satu spasi. Totalnya jadi berapa? Sama dengan 10. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke. Kemudian di sini ada print f, ada sebuah function f kutip teks ya, di mana di sini ada variabel s, panjangnya ada apa namanya? Ada metode dipanggil variabel panjang len s. Artinya gini, menggabungkan f string ya. Ini sering digunakan di dalam Python guys. Menggunakan f string untuk menampilkan nilai variabel langsung di dalam teks. Kalau teksnya berapa? Teksnya udah apa? Teksnya apa sih? Teksnya kan yang tadi kita input kan halo dunia hasilnya kan. Maka si f string ini menghasilkan teks halo dunia dengan panjangnya sama dengan 10. Seperti ini sintaksnya ya guys. Oke, paham ya? Oke, jadi sudah saya simpulkan di bawah ini bahwa kalau string di dalam Python itu immutable, artinya nggak bisa dirubah secara langsung, kemudian bisa mengakses karakter dengan atau melewati indeks atau slicing. Indeks itu yang tadi ya, sama slicing. Oke. Gunakan metode upper lower replace split join untuk memanipulasi. Manipulasi itu kayak nanti si pemrograman Python ini akan membaca oh fungsi si upper buat ini, lower buat ini, replace split join seperti ini. Nah, kalau pakai f string ini sering digunakan nih sama programmer untuk format teks modern gitu. Ya. Jadi cuma manggil gini doang, f teks udah apa sih keluar, bukan ditulis lagi print halo dunia teks, enggak seperti itu. Oke. Kemudian yang
sekarang mau kita bahas adalah menampilkan string di Python, terutama yang melibatkan multi-line string, escape sequence, dan raw string. Apa sih yang dimaksud dengan multi-line string? Oke, yang pertama, kalau kalian melihat sintaks seperti ini, multi ya, tanda kutip 3 baris 1 slash, slashnya ke kiri ya, n baris 2 slash n baris 3, kemudian diakhiri dengan 3 tanda kutip juga sama seperti yang di awal, maka itu digunakan untuk membuat multi-line string. Artinya string yang bisa memuat beberapa baris teks sekaligus tanpa perlu tanda slash n. Oke, paham ya? Nih, contohnya seperti ini. Python akan secara otomatis menganggap setiap baris baru di dalam tanda kutip 3 yang ini ya, oke, sebagai karakter baris baru atau new line. New line di dalam Python ditandai dengan slash n, oke, ya. New line untuk membuat baris baru di dalam Python yaitu slash n. Contoh, misalkan multi sama dengan ini apa double tanda kutip 3 baris 1 baris 2 baris 3 lalu diakhiri dengan 3 tanda kutip. Artinya sama nih sintaksnya seperti ini. Multi sama dengan buka tanda kutip baris 1 slash n baris 2 n baris 2 n baris 3. Jadi kalau ada tanda n ini adalah multi-line untuk membuat baris baru. Kemudian kita run print buka kurung multi karena variabelnya kan multi kan. Maka akan menghasilkan baris 1 di baris pertama, baris 2 di baris kedua, baris 3 di baris ketiga. Oke? Ya. Jadi kalian nggak usah bingung nih, kok di sini contohnya ada 3 double kutipnya, tapi kalau di dalam Python satu juga bisa, nggak masalah. Tapi kalau yang double 3 ini, guys, berguna untuk menulis teks yang sangat panjang. Ya, nggak, ini kan sedikit nih, baris 1, baris 2, baris 3. Seperti dokumentasi atau paragraf kayak kalian pengen membuat sebuah puisi dan lain sebagainya. Oke? Jadi nggak perlu mengetik slash n-nya secara manual. Jadi cuman awal 3 double kutip sama 3 double kutip juga. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus apa maksud dengan escape? Nah, escape ini kalau ada sintak escape sama dengan, kita buka dulu dengan tanda kutip, oke? Baris 1 slash n, baris 2 slash t, kemudian ada arah panah yang menunjukkan tab ya, oke? Atau tab itu fungsinya buat apa sih? Nah, tab itu kan kayak jarak juga kan, oke? Terus ada n tanda kutip. Nah, seperti ini nih. Slash tanda kutip 1, ada yang 2, ada yang 2 juga terakhir ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini bukan sebuah string biasa di dalam escape dan juga bukan raw. Nanti kita bahas raw itu apa. Oke, tapi berisi escape sequence. Sequence itu secara terurut, oke. Artinya ada kombinasi karakter khusus yang dimulai dengan tanda garis miring ke kiri atau yang disebut dengan backslash. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada escape digunakan agar Python tahu kamu ingin menampilkan karakter khususnya, bukan menulis backslash apa adanya. Nah, ini yang tadi saya bilang ada slash n, artinya membuat baris baru atau pindah ke baris berikutnya. Slash T, tab horizontal. Nah, artinya itu akan membuat sebuah jarak ya. Jadi enggak apa dempet gitu. Kemudian di sini ada slash double kutip ganda atau sebutannya ya. Ya, oke. Tandanya seperti ini. Itu ada slash cuman satu tunggal seperti itu, hasilnya akan tunggal. Kalau double backslash
backslash yaitu cuman satu seperti ini. Hasilnya kalau dijalankan, oke. Contoh ya, nih scriptnya escape bla 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 udah. Terus kemudian kita cetak nih, dipanggil lah print buka kurung ya udah kita panggil variabelnya yaitu ESC atau escape ya. Tapi jangan ditulis escape di dalam Python, cuman ESC aja, ESC. Oke, maka outputnya adalah baris satu pasti keluar seperti ini ya. Slash n baris 2 slash t. Nah, di mana baris 2 ada slash t nih. Jadi dia pengen ada jarak sama tulisan yang ini. Tuh, tab kayak gitu. Oke, paham ya? Lalu ada tanda kutip nih. Ya ini mau dikeluarin apa? Slash double slash kutipan tunggal slash kutipan double. Nah, keluarnya ini udah. Berarti slashnya ini ya nggak keluar. Itu hanya sebagai kodenya aja. Nah, escape sequence ini membantu kita itu di dalam menulis karakter khusus atau tidak terlihat seperti kalau ketika di run udah keluar kan ada new line, tab, kutip dan sebagainya di dalam tipe data string. Oke. Nah, kalau ini ada yang disebut dengan raw path. Nah, artinya yang namanya path di mana path kalian bisa kalian panggil tapi isinya yang bisa dipanggil. Misalnya seperti ini. Kalau saya mau memanggil punya saya nih, yaitu folder ya, folder saya isinya project. Nah, di dalam folder project ada file-file yang saya punya, misalkan project string gitu kan, string.py, terus atau tugas mahasiswa.py seperti itu. Jadi ini foldernya, di dalam folder ada file-file yang saya punya. Ini hanya contoh ya, oke? Nah, saya kasih penjelasan dulu. Raw path sama dengan R. Huruf kecil R ini disebut dengan raw string atau raw mentah ya, atau string mentahnya. Nah, di mana dipanggil path-nya nih? Yaitu di folder C. Di folder C ada di folder C ada di directory ya, atau di path C. Path sama directory itu sama. Contohnya seperti ini, guys. Mana ya? Nah, ini nih. Nih, dia nih local disk, data, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Ya, oke. Nah, Python tidak akan memproses karakter escape dengan escape-nya backspace atau tanda miring ke kiri, tapi akan menampilkan apa adanya. Nah, oke. Contoh yang pertama, kalau kita tidak menggunakan raw path. Kalau tidak menggunakan raw path, maka R-nya hilang, nggak ada. Langsung path, ya kan? Kita ketik aja path sama dengan C, bla 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 bla. Kita copy path-nya, gitu kan. Nah, nanti si Python ini akan salah nih guys. Ini C ini apa? Apakah karakter yang lain? Nah, kalau di sini contohnya bisa jadi di path U atau di D. Nah, sebagai escape sequence Unicode yang nggak valid dan bisa error. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita nggak pakai raw path, maka dia akan menyebabkan error ya. Kalau tidak menggunakan raw string. Tapi kalau pakai raw string, jangan lupa menggunakan R. Lalu kita copy paste path atau directory file kalian ada di mana. Nanti saya kasih contohnya. Oke. Nah, ini ada output. Ada output. Kita jangan lupa dulu ya ini. Kita cetak print, panggil variabelnya yaitu kan rawpath, print rawpath. Nanti dia akan membaca outputan ini. Oke, teman-teman ya. Apa isi di dalam folder? Kemudian apakah yang kita panggil di dalam folder project? Misalkan string.py. Nanti dia akan keluar nih file-file yang ada di dalam string.py. Oke? Jadi jangan lupa kalau semua backslash ya tampil apa adanya tanpa dianggap sebagai escape ya. Jadi paham ya, nanti kita
buat sebuah demonya ya nanti ya. Oke. Nah, di sini ada kesimpulan, kalian bisa baca di dalam tabel kalau baris satu multi-line, escape ring, string, raw string. Nah, ini kalian bisa baca ya. Nah, oke. Kemudian ini sudah kalian nanti baca saja. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan di dalam Python ada indexing, slicing, dan reverse. Oke, apa sih maksud dengan indexing? Yang tadi ya, ingat mulainya dari nol. Indexing adalah cara untuk mengambil satu elemen tertentu dari sebuah urutan seperti string, list, list itu bisa berupa angka ya, 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya, atau A, B, C, dan lain sebagainya. Atau tuple. Nah, tuple ini juga hampir sama dengan list sih, cuman dia bisa berurutan dengan ke bawah. Oke, ya. Python menggunakan sistem indeks yang dimulai dari nol. Apapun bahasa pemrogramannya biasanya di kayak Java juga mulai dari nol, kecuali Pascal ya, bahasa pemrograman Pascal. Oke, contoh di sini ada teks yaitu Python. Teks sama dengan Python. Variabel teks menyimpan kalimat Python. Oke, Python ada berapa? Dimulai dari indeks keberapa P ini? 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai N. Berarti kan jumlahnya ada 6 kan sebenarnya ya kan? Ya kan? Jumlahnya ada 6. Oke? Nah, tadi seperti contoh yang tadi di atas. Kalau pakai indeks negatif, maka Python akan menghitung dari belakang. Berarti N-nya min 1, O-nya min 2, H-nya min 3, T-nya min 4, Y-nya min 5, P-nya min 6 gitu. Oke? Karena nggak ada mulai dari nol negatif itu. Oke. Nah, kalau ada teks sama dengan Python, lalu kita mau mencetak ini nih, teks 0. Maka hasilnya apa yang keluar dari indeks ke 0, yaitu P. Oke, coba ya. Kita cek di sini. Kalian bisa ngecek kok di sini ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke, new file, kita buat Python file. Oke. Nih, kita akan buat. Misalkan, teks ya, sama dengan Python. Oke. Kemudian di sini kita ketik print. Oke. Nah, oke. Kita jalankan, teman-teman. Apakah hasilnya? Oke. Ya, oke. Kita di download aja kali ya. Di download apa indeks gitu ya. Indeks. Indeks. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman jangan panik nih. Kan kemarin kebacanya, Bu, ini nggak kebaca. Tadi kan kita taruhnya di file download kan. Ya kan, ada di download. Nah, gini. Kayak gitu. Nah, ini di sini nih. Dia ngebacanya. Maka jalannya adalah run start debugging. Jadi dia akan memanggil di mana file itu berada. Oke, kita jalankan ya. Sebentar. Start debugging atau ini Python file. Nah, ada di download kan? Kayak gitu, teman-teman. Oke, maka hasilnya adalah P. Kayak gitu. Jadi dia akan memanggil file ada di mana. Bukan lagi kayak tadi saya di C, terus ada di user. Enggak. Usernya user yang visual code. Enggak. Karena saya naruh filenya ada di file ini, download. Tuh, ya kan? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian apalagi kita mau nyetak siapa di sini? Di sini ada contoh lagi, print text. Oke. Print salah. Print text buka kurung 3 misalkan ya. Oke. Berarti kan ini ada di indeks keberapakah? Oke, benar nggak di sini hasilnya H? Oke. Coba kita cek ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, benar kan H seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Nah, print ya, teks
Kemudian buka lagi tanda bracketnya -1, berarti mulai dari belakang. Oke. Nah, kalau Python maka keluarnya adalah apa? N kan? -1. Oke, kita jalanin lagi. Jadi kalian nggak perlu dari run lagi ya guys, kalau kalian sudah ada di dalam ini. Oke, nah kalau dia balik lagi ke sini, nih, ya, apakah dia bisa jalan? Oh, bisa ya, di sini. Oke teman-teman, N hasilnya, sama ya. Seperti itu ya, hasilnya N, benar. Nah, slicing. Nah, oke. Ini biar cepat videonya ya. Slicing tadi mengambil ya kan dari mulai teks awal hingga sampai akhir. Oke, contoh hingga sampai akhir. Sorry, hingga sebelum akhir atau end ya. Nanti kan Python 1, 4. Oke. Print text 1, 4. Hasilnya benar nggak sih? YTH. YTH. Mulainya dari indeks ke 1 hingga sebelum akhir. Yaitu 4. Oke. Benar nggak? Oke. Mulai dari 1. 1 berada di kalimat huruf Y. Hingga sebelum 4. Berarti kan 3 kan? Maka benar. YTH. Paham ya teman-teman ya? Kayak gitu ya. 1 hingga sebelum 4. Yaitu sampai 3 doang. YTH. Oke. Yang kedua adalah 3. Teks 3. Nah, kenapa? Dia akan mengambil 3 karakter dari kalimat Python. Oke, kita mulai lagi, yaitu ya 3 karakter. Oke, hasilnya PYT. Berarti 3-nya ini sampai indeks sebelum 3. Oke, sampai sebelum indeks ketiga. Paham ya? Ya, titik 2, 3. Bukan 3 seperti ini. Tapi buka bracket titik 2. Ingat, kalau ada titik 2 di depan, maka hingga sebelum. Maka P ya, dimulai dari indeks ke 0, Y, dan T. Berarti kan sebelum 3 ini kan sampai 2, berarti PYT. Oke. Kemudian di sini, kalau terbalik bagaimana? Bracket 2,2. Nah, ini hasilnya apa? Nah, hasilnya ada TH on dari kalimat Python. Oke. Coba kita perhatikan ya. 2,2. Artinya kenapa bisa hasilnya ton? Karena dimulai dari indeks kedua sampai kalimat terakhir. Beda sama titik 2, 3. Beda ya. Sama dengan titik 2-nya di belakang. Maka di indeks kedua, di indeks kedua adalah dimulai dari karakter T. Maka 2 sampai N yaitu ton. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kalau tandanya ada 2, titik 2-nya di depan, tuh ada 2, titik 2-nya di depan ada 2. Kemudian dia atau saya atau kalian mau menampilkan 2 di sini, maka dia dimulai dari indeks awal sampai indeks kedua. Oke. Oke. Nih, maka hasilnya adalah sorry. Sebentar. Saya hapus ya. Saya ulangin sekali lagi. Tadi saya salah. Jadi si double titik 2 terus 2 dia akan mengambil setiap 2 huruf. Oke. Ya, setiap 2 huruf. Oke. Contoh P ya, mulai dari indeks ke 0, lalu kayak ada apa? Dilewati gitu loh di indeks berikutnya. Karena dia ngambilnya 2 huruf. Oke. Terus diambil T ya. Kemudian diambil lagi O. Karena nggak ada lagi di sini kosong, maka sampai PTO. Paham ya teman-teman ya? Kecuali di sini Python pakai S. Nah, berarti dia ngambil nih keluar nih, gitu.
Jadi hasilnya PTOS. Nah, oke. Kita bisa cobain yuk di sini ya. Kalau kita cobain di sini text Python, oke. Print text yang ini aja ya, biar cepat. Satu, coba bisa nggak? Apa? Berarti yang keluar apa nih teman-teman? Kalau satu ini, outputnya apa? Nah, oh ya, ini saya salah, nggak ada ditutup. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kenapa keluarnya Python? Why? Oke, kenapa Python? Ya karena semuanya dibaca satu-satu, P1, nggak dilengkapi. Oke, beda sama yang tadi dua. Kalau dua, maka dia ngelewatin satu-satu, dia hanya mengambil dua huruf, setiap dua huruf. Oke, nah PTO. Coba kalau tiga, hasilnya apa? Kalau hasilnya tiga, maka apa? Oke, apakah T, apakah H, atau apa? Coba tiga di sini. Oke, kita jalan. Nah, PH. Kenapa PH? Maka mengambil tiga huruf. P-nya diambil. Ingat P tetap ikut ya. P, 1, 2, 3. Yaitu H-nya ngikut. Sampai tiga huruf. Oke. Kalau 4, maka keluarnya PO. Nah, coba ya. Sip. PO benar nggak? Oh, nah. Name H is not divine. Why? Ada yang tahu nggak teman-teman? H di sini. Pi, bukannya H ya. Sorry. 4 angka. Oke. PH ya. PO kan, bener kan? Tuh, kayak gitu. PO. Oke, teman-teman. Kalau 5, coba. Bisa nggak? Ya PN. Aduh, yaitu PN. Seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, kalau 6, ngebaca nggak? Coba, kecuali ada spasi. Nah, oke. Coba. P, kenapa? Dia akan balik lagi ke sini. Ngerolling dianya. Coba kalau 7, balik lagi nggak? Coba ya. P lagi, kayak gitu. Karena udah habis. Kayak gitu, teman-teman. Ya, paham ya? Oke, ini disebut dengan indeks. Kemudian di sini ada reverse. Nah, reverse artinya membalik urutan elemen. Bisa dilakukan dengan slicing menggunakan langkah negatif. Jadi, reverse ini kita gunain pakai slicing dengan menggunakan langkah negatif yaitu dimulai dari -1. Contoh ya, tadi kan teksnya ini Python. Oke. Double titik 2, -1. Oke, kita coba lagi ya. Print text, oke. Double kita ganti di sini, -1. Benar nggak keluarnya dari kalimat Python? Kita balik jadinya on tip. On tip. Bisa nggak? Apakah on tip kah? Atau oh bukan on tip. No, dari N ya. No, no tip. Nah, benar nggak sih? Oke. Nah, notif ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu disebut dengan reverse. Kemudian kalau list. Nah, contoh ada variabel angka di mana si angka ini akan menyimpan sebuah angka yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Bagaimana caranya? Oke, kita ganti dulu di sini. Jangan teks lagi tapi angka. Oke. Angka sama dengan ingat kalau berupa angka atau urutan angka atau urutan huruf pakai tanda bracket bukan tanda buka kurung, oke? 10, 20, nah 30, 40, 50. Kayak gini ya. Ini udah saya coba sebenarnya. Oke, yang kedua print nah kayak gini-gini. Ya. Print angka 0. Oke. Kalau print angka 0 berapa keluarnya? -1 terus ini kita ganti dulu ya teman-teman ya. Sorry. Ini -1. Kemudian di sini kita pakai tanda angka 1, sini 4. Oke. Kemudian apa lagi? -1 lagi di sini ya. -1, nah, oh pakai double yang ini. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, outputnya bener nggak? Ini karena udah saya coba, outputnya bakalan keluar kayak gini nih. Ini ada tanda komentar. Oke, coba kita jalankan. Nah, print angka yang dimulai dari indeks ke 0 yaitu ya 10, bener dong, ya kan. Kemudian
K min 1, ingat mulainya dari belakang ya, pasti outputnya ada 50, oke. Kemudian print angka mulai dari angka yang, atau bukan angka pertama atau indeks pertama yaitu kan 10 hingga sebelum 40, maka keluarnya adalah apa? Apa guys? Yaitu 20, 30, 40. Oke? Ya, mulainya 1 nih. Coba kalau kita ganti 0, 10 ngikut nggak? Gitu. Ya udah keikut. Ya kan? Coba kita jalanin lagi. Tuh, 10, 20, 30, 40. Kalau mulainya dari 1 ya maka 20, 30, 40. Kalau min 1, nah tadi apa? Mulainya dari belakang terurut ya, sampai sampai ke depan. Oke, kalau mulainya dari min 3, min min 3, apa yang keluar? Coba ya, 50 dan 20. Dia ngambil 3 karakter, 3 karakter, 3 huruf. Ngelompatin maksudnya. Itu ya, kalau ada tanda double titik 2 seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini tolong kalian ada latihan ya. Yang pertama adalah coba tebak isi dari kode berikut, yaitu dari variabel. Ada sebuah variabel kata yang menyimpan kalimat belajar. Lalu kalian cetak kata 216 min 1 min 3. Kemudian di sini ada latihan praktik codingannya. Oke. Buatlah sebuah string bernama contoh nama. Ingat ya, contoh nama. Oke. Bukan nama kalian atau apa, tapi kalimatnya adalah contoh nama. Ya, oke. Setelah kalian input si contoh nama ini, maka tampilkan huruf pertama, huruf terakhir, dan potongan 3 huruf tengah dari kalimat contoh nama. Oke, paham ya guys? Kemudian di sini ada, kita bikin list angka, contohnya kayak tadi ini. Oke. 5, 12, 8, 25. Lalu tampilkan angka kedua dan keempat pakai script yang mana? Kemudian potongan 3 angka pertama, kemudian list terbalik. Sebenarnya kalau kalian menyimak, ini udah ada contohnya, oke. Kemudian di sini ada tantangan. Yang pertama, kalian buat program yang menerima input string Python, lalu menampilkan hasil berikut, oke. Kalimatnya adalah Python. Dibikin ya programnya ya. Yang pertama, karakter ketiga sampai ketujuh, string dalam urutan terbalik, dan jumlah karakter dalam string. Itu yang awal-awal tadi pembahasan. Kemudian, ini panjang sekali. Teks sama dengan belajar Python itu menyenangkan. Kalian buat ini, oke, ya. Apa ini maksud dengan lower upper? Udah tahu semua ya. Tadi ada yang ketinggalan nih, sorry ya teman-teman ya. Title, strip, replace, nih ya. Kalian buat seperti ini ya, oke. Lalu nanti saya mohon sama kalian, setiap codingan yang kalian buat, kasih mau mulai dari nomor 1 sampai terakhir ini, di setiap baris codingan dikasih komentar kayak gini ya. Ini buat apa? Lower. Upper buat apa? Title buat apa? Strip buat apa? Begitu juga ini ya. Ini buat apa? Kata ini buat apa? Ini belajar ini apa? Kayak gitu. Paham ya, teman-teman? Terima kasih. Semoga materi hari ini bisa dipahami dan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu dalam waktu 3 hari mungkin ya. Nanti kita beralih ke LMS, oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sore.